Israel saja itu jenis vaksinnya lengkap dan digratiskan kepada warganya. Nah, jangan-jangan kita ini termakan berita bohong, berita hoax yang mengatakan ini adalah konspirasi Yahudi untuk melenyapkan umat Islam. Justru vaksin itu banyak menyelamatkan nyawa jutaan, ratusan juta umat manusia. Dan ada penyakit polio, penyakit cacar itu lenyap dari muka bumi tahun 1979. Kenapa? Karena ada vaksin. Subhanallah. Sehingga seorang dokter muslim yang saya kenal, alhamdulillah beliau juga seorang yang kita percaya ilmunya, ya, pendiri rumah vaksin di Indonesia ini, Dr. Piprim Basara mengatakan ini vaksinologi, ilmu tentang vaksin adalah salah satu prestasi, ya, sunnatullah terbesar di abad ini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat WFS menjawab yang dirahmati Allah, sekarang sedang marak, ya, persoalan vaksinasi COVID-19, ya, karena negara kita, ya, melalui BPOM, Badan Penelitian Obat dan Makanan, atau badan yang menangani, otoritas yang menangani keabsahan, ya, penelitian, ya, tentang kebaikan atau kemadaratan suatu produk obat dan makanan, telah mengeluarkan surat, ya, keterangan bahwa vaksin Sinovac itu telah memenuhi unsur aman untuk dipakai, dan tidak memberikan efek samping, dapat membentuk antibodi. Kemudian disusul dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada hari Senin, ya, tanggal 11 Januari. 11 Januari itu mengeluarkan 2021 fatwa nomor 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Co. Ltd, China dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal, ya, karena telah memenuhi unsur. Nah, bagaimana sebenarnya tentang fatwa ini, Pak Ustadz? Vaksin ini apakah kita perlu, dan bagaimana Islam, syariat Islam ini memandang vaksinasi ini? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Penyakit itu semua datangnya dari Allah, dan ditegaskan dalam hadis Nabi SAW, tidaklah Allah, ya, menciptakan suatu penyakit kecuali Dia juga Allah telah menyertakan obat penawarnya. Ya, Allah ciptakan obat penawarnya. Bagaimana? Yaitu dengan harus dengan ikhtiar manusia mencari cara yang efektif untuk menemukan obat penawar dari setiap penyakit yang Allah turunkan atau yang Allah ciptakan untuk manusia ini. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari Usamah bin Suraik atau Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tadawu, berobatlah kalian. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghaira da'in wahidin al-haram." Berobatlah kalian, karena sungguhnya Allah tidak membuat penyakit kecuali Dia membuat pula obatnya. Kecuali satu penyakit. Apa penyakit itu? Penyakit tua, ya, pikun. Karena udah ketuaan, pikun. Ini nggak ada obatnya udah. Demikian pula dalam hadis riwayat Abu Darda dari Abu Dawud juga, radhiyallahu taala anhuma, "Innallaha anzalad da'a wad dawa." Sungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan, dan telah menjadikan untuk setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah.
wala tatadawau biharam, dan jangan kamu ya berobat dengan barang atau dengan benda yang haram. Subhanallah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu selain ya ketetapan dari baginda Rasulullah, perintah untuk kita berobat, karena dengan kita berobat itu kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan obatnya. Ya, kalau kita ada penyakit pasti Allah ada turunkan obatnya. Dan itu dibekali. Bagaimana cara kita manusia ini mendapatkan obat itu dari Allah? Ya dengan mendaya gunakan akal, observasi, sains, teknologi. Ya, ini nalar ilmiah yang harus kita bangun. Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar ilmiah ya dalam menyikapi penyakit. Coba bayangkan. Ya, para ulama juga luar biasa upaya mereka untuk menjaga ajaran Islam ini responsif terhadap perkembangan dinamika umat manusia, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, banyak kaidah-kaidah ya, soal penyakit ini yang harus kita perhatikan. Bahwasanya kemadaratan itu harus dicegah, bahkan harus dihilangkan. Ad-darurah yudfa'u biqadril imkan, ad-dararu yuzal, ad-darurat tubihul mahzurat. Bahkan hukum kedaruratan itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Ya, sahabat mulia yang dirahmati Allah, sampai Majelis Ulama Indonesia ini sebelum kemarin 11 Januari itu mengeluarkan fatwa tentang vaksin COVID-19, itu sudah mengeluarkan 3 fatwa tentang vaksin. Ya, ini bisa kita lihat, kita baca dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1973. Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ada 3 fatwa di sini. Ya, tentang vaksin. Yang pertama tentang di situ disebutkan vaksin polio, ya, polio khusus, lalu vaksin polio oral, lalu vaksin meningitis bagi jamaah haji atau umrah. Ini bahkan vaksin meningitis ini ada 2 fatwanya. Subhanallah. Ini untuk apa? Ini tanggung jawab ulama, ya, untuk menjelaskan kepada umat tentang bagaimana kita mencegah suatu penyakit. Karena penyakit itu dapat, apalagi yang bisa menular, terinfeksi. Dan kita harus memberikan petunjuk ya bahwa agama ini adalah agama yang sejalan dengan ilmu pengetahuan. Dan terbukti. Ya, ini bukan main-main ya. Sampai Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya ini saya sampaikan di sini. Ini juga memfatwakan tentang vaksin polio. Ya. Dalam kitabnya Fatawa Mu'asirah. Ya, ini terjemahannya itu fatwa-fatwa kontemporer jilid keempat. Itu tentang fatwa vaksin polio. Ya, untuk balita. Ini di halaman 979. Nah, ini beliau menyampaikan bagaimana ya pandangan syar'i, pandangan syariat. Ya. Pertama, kesimpulan fatwa beliau ini, wajib hukumnya bagi setiap muslim mencegah dirinya dari bahaya sebisa mungkin dan tidak menjerumuskan dirinya sendiri kepada celaka atau melakukan sesuatu yang berakibat fatal pada dirinya. Ya. Sebab jiwa manusia ini adalah titipan dari Allah yang tidak boleh diperlakukan secara sembrono. Harus jaga kesehatan. Kalau tahu ada penyakit menular, wabah yang ganas, maka kita harus menjaga diri kita yang merupakan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, titipan. Maka Allah taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Al-Baqarah 195. Kemudian wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, karena Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu An-Nisa ayat 29. Kemudian dalam praktek Nabi SAW, ya, pernah Amr bin As mengerjakan sholat bersama para sahabatnya di malam yang sangat dingin. Ya, ini terjadi di musim dingin. Waktu itu
beliau dalam keadaan junub dan tidak mandi, namun cukup dengan tayamum. Maka teman-temannya Amr bin As ini melapor kepada Nabi, maka beliau pun SAW bersabda, maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, malam ini sangat dingin dan saya ingat firman Allah, ya, janganlah kamu membunuh dirimu, wala taqtulu anfusakum. Mendengar itu ucapan Amr bin As, beliau Nabi SAW ini tersenyum. Artinya apa? Beliau mengakui dan menetapkan apa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Artinya apa? Ini sunnah takririyah. Ya, kalau kita tahu ini penyakit berbahaya, tambah situasi cuaca yang sangat dingin, lalu kita paksakan mandi junub, ya itu akan jadi masalah, akan jadi madarat yang besar. Ya. Maka ada kaidah syar'i, ya, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya itu harus dihindari sebisa mungkin. Ya, la darara wa la dirar, berdasarkan hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, At-Tabarani dari Ibnu Abbas bahwa tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini prinsip Islam. Ya. Hadis Nabi ini jadi prinsip kaidah usuliyah. Subhanallah. Ya. Yang kedua, setiap orang tua hendaknya dapat memenuhi segala sebab pelindungan dan penjagaan untuk balita dan anak-anak kecil mereka dari berbagai bahaya dan penyakit. Ini imunisasi. Kepada pemerintah di setiap negara diharapkan membuat undang-undang dan menetapkan peraturan untuk menjaga kesehatan masyarakat secara umum dan anak-anak secara khusus. Ya. Yang keempat, asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk manusia adalah suci dan halal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, surat Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqalakum ma fis sama ma fil ardi jami'an. Ya, dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa-apa yang di bumi ini seluruhnya. Ya. Kemudian dalam surat Luqman, tidakkah kalian perhatikan alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Jadi semua ini sudah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dan kepentingan umat manusia secara lahir maupun batin. Ya. Nah, kalau kita mengatakan, oh itu kan nanti ada kandungannya dalam vaksin itu bahan-bahan najis atau bahan-bahan yang berbahaya lainnya. Nah, ini tidak bisa kita jadikan rumor. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam Fatawa Mu'asirah, ya, rujukan untuk membuktikan adanya bahaya atau najis dalam bahan-bahan itu adalah para pakar yang benar-benar menguasai bidangnya. Ya. Nah, vaksin polio yang kelima diberikan kepada anak di seluruh dunia dan di timur maupun di barat, utara dan selatan. Seluruh bangsa-bangsa di dunia, beragam warna kulit, bahasa dan agamanya. Tidak ada seorang ulama pun di negara-negara muslim di Asia, Afrika, bahwa yang mengatakan bahwa dalam kandungan vaksin polio terdapat hal-hal bertentangan dengan Islam dari sisi akidah dan syariahnya. Tidak seorang ulama pun dari Al-Azhar, Qairawan, Makkah, Madinah, serta negeri muslim manapun yang mengajukan protes terhadap vaksin ini. Maka kita harus percaya kepada otoritas ulama, kepada para ahli, pakar kesehatan, para dokter-dokter terkemuka yang sudah teruji pengalamannya. Nah, terakhir, ini kalau soal vaksin polio, ini kita ambil suatu pelajaran bahwasanya, ya, kita percaya kepada otoritas ulama. Nah, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, kemudian Fatwa MUI nomor 10 tahun 2010 tentang penggunaan mikroba dan produk mikrobial dalam produk pangan, Fatwa MUI nomor 45 tahun 2018 tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat, ya, dan lain sebagainya. Sehingga di sini, nah nanti ada yang mengatakan, ini kan di apa itu? Bagaimana ini di butir 5 bagian D, ya, halaman 6 fatwa MUI itu mengatakan apa? Sel itu ada berapa? Diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika. Ya. Dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. Nah, ini lalu ada yang meragukan, ada subhat. Oh, berarti ini
berasal dari apa? Dari kera, ya sel ginjal kera, berarti kan haram dong. Nah, apakah begitu? Nah, dulu vaksin meningitis itu enzim babi dong. Bagaimana ini? Nah, tidak seperti ya sesederhana kita membuat obat, kita menggerus obat seperti bikin puyer, obat puyer. Campur bahan-bahan itu oleh ahli farmasi, oleh farmakolog ya. Kemudian campur. Nah, itu jelas. Kalau vaksin ini pembuatannya beda dengan pembuatan obat seperti para ahli farmasi bikin di misalnya di klinik atau di apotek-apotek itu ya. Beda, Saudara. Ya, makanya baca-baca, kita baca di sini buku yang ditulis oleh para dokter muslim tentang kontroversi imunisasi. Kumpulan tulisan 33 ahli dokter, pakar kesehatan dan pakar syariah. Ini pasti kita tahu ini supaya kita jangan qila wa qala, karena dilarang dalam Islam. Ya, mengatakan sesuatu yang tidak kita kuasai berdasarkan rumor, desas-desus, qila wa qala. Nabi SAW larang itu. Ya, kemudian Al-Quran juga bahkan mengatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kuasai ilmunya, sebab pendengaran, ya, penglihatan, semua itu nanti akan ditanya, akan mendapat jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka soal vaksinasi ini, kalau yang masih ragu atau Anda menjadi bagian dari kelompok yang anti vaksin, mengatakan cukup air susu ibu itu jadi imun, ya, atau ditahnik, nah ini jawabannya ada di sini. Nggak cukup air susu ibu, ya. Ada yang bisa tahan ya dengan imunisasi itu dengan air susu ibu, ada yang tidak ya. Penyakit-penyakit berat, campak, polio, cacar itu tidak bisa selesai atau ditangani dengan air susu ibu saja, ya. Nanti bisa dibaca di sini. Ini sangat saya anjurkan. Nah, soal dia adalah konspirasi Yahudi, Israel saja itu jenis vaksinnya lengkap dan digratiskan kepada warganya. Nah, jangan-jangan kita termakan berita bohong, berita hoax yang mengatakan ini adalah konspirasi Yahudi untuk melenyapkan umat Islam. Justru vaksin itu banyak menyelamatkan nyawa jutaan, ratusan juta umat manusia. Dan penyakit, ada penyakit polio, penyakit cacar itu lenyap dari muka bumi ini tahun 1979. Kenapa? Karena ada vaksin. Subhanallah. Sehingga seorang dokter muslim yang saya kenal, ya, alhamdulillah beliau juga seorang yang kita percaya ilmunya, ya, pendiri rumah vaksin di Indonesia ini, Dr. Piprim Basara mengatakan ini vaksinologi, ilmu tentang vaksin, ya, adalah salah satu sunnatullah, ya, satu prestasi, ya, sunnatullah terbesar di abad ini. Subhanallah. Jadi ini jangan kita menolak sunnatullah, ya, penemuan sains, ya, dan kita harus bersyukur, ya, bahwasanya lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati ke suatu penyakit, ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sudah mengetahui duduk masalahnya, ya, kita jangan sembarangan, ya. Ini adalah ilmu kauniyah. Sunnatullah berlaku di alam semesta kauniyah. Sudah berdasarkan riset ratusan tahun, ya, sejak abad ke-18 sudah dikembangkan, ya, dari Turki kemudian ke Eropa, ya. Ini bisa dibaca di sini sejarahnya, ya. Jadi kita harus bersyukur dikaruniai di akal, dikaruniai kemampuan observasi sains dan dokter-dokter muslim. Kita bangga, ya. PT Bio Farma itu adalah perusahaan BUMN kita yang dipercaya oleh dunia internasional, ya, mendapatkan akreditasi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, untuk memproduksi vaksin yang berkualitas dan aman juga halal. Ya, ini dan diakui oleh negara-negara muslim, anggota OKI, ya. Banyak mereka mengambil atau memesan vaksin dari Bio Farma di Indonesia ini. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu sekali lagi
ya, saya sudah pernah menyampaikan konsep Islam ini dalam pencegahan penyakit ya di podcast saya ada di YouTube juga nanti insya Allah ya, silahkan disimak ya, ada di channel saya. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwasanya penggunaan vaksin ini untuk mencegah penyakit menular ini sesuai dengan maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah ya 5 hal sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa mati, waktu matimu. Gunakan masa ketika kamu sehat sebelum datang ketika kamu sakit. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Gunakan manfaat. Jadi Islam ini sangat prospektif, melihat ke depan. Ya, kegunaan waktu, kegunaan kualitas hidup manusia itu sangat dihargai oleh agama Islam ini. Sehingga kita harus berbuat lebih banyak, lebih baik ya untuk agama, bangsa dan negara. Yaitu dengan apa? Salah satunya sesuai dengan maqasid syariah. Nah, imunisasi atau vaksinasi ini memenuhi kelima tuntutan untuk menjaga nilai-nilai fundamental agama Islam. Apa itu? Hifzuddin, memelihara agama. Bagaimana? Vaksinasi kok bisa memelihara agama? Iya, Muslim. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang berbadan sehat, kuat, lebih baik di sisi Allah daripada mukmin yang ya berbadan lemah, ya terserang penyakit, ya penyakitan itu nggak disukai oleh Allah. Nah, jadi ini adalah hifzuddin. Seorang Muslim yang kuat fisiknya, sehat badannya, terlindungi dari penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin, itu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Coba kalau kita pergi haji, pergi umroh, ya di situ merebak penyakit menular, sementara kita tidak divaksin, itu namanya nanti kita tidak akan bisa melaksanakan menunaikan rukun-rukun haji dengan sempurna. Ya, ini kan sayang. Tapi kalau mukmin itu sehat, kuat badannya, bisa beribadah, kuat untuk sholat 5 waktu, kuat untuk puasa Ramadan, kuat sehat untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Ya Rabb, mudah-mudahan semua teman-teman sahabat semua yang menyaksikan ini semuanya bisa berangkat haji dan umroh. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, hifzun nafsi, ya, menjaga nyawa. Maka inisiatif melakukan vaksin atau vaksinasi itu terbukti menyelamatkan jutaan nyawa manusia di seluruh dunia ini dan berhasil menurunkan angka kesakitan atau morbiditas dan menurunkan angka mortalitas kematian. Nah, itu seperti tadi, penyakit apa itu? Ya, cacar itu lenyap. Ya, tahun 79. Subhanallah, ya. Penyakit yang banyak penyakit berbahaya itu yang sudah bisa diatasi, padahal sebelumnya itu sulit sekali untuk diatasi. Tapi dengan izin Allah, ya, Allah turunkan ilmunya kepada para ahli, kepada ahlu dzikri ulil albab, ya, itu penyakit itu bisa dihapuskan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hifzun nasl, memelihara keturunan. Jadi orang tua yang memberikan vaksinasi kepada anak mereka dapat memelihara mereka dari terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi ada keberlangsungan generasi. Ya, terselamatkan generasi kita ini dengan adanya vaksinasi. Yang keempat, hifzul akli, melihara akal. Sebab dengan memberikan vaksinasi ini terhadap komunitas atau populasi sebuah negara, maka seluruh populasi itu akan lebih tenang. Kenapa? Karena setiap individu dan warganya terlindungi tanpa perlu khawatir akan bahaya penyakit yang menular. Nah, ini penting ya. Jadi menjaga akal juga. Jadi produktif. Orang kalau sehat kan produktif. Akalnya jadi bagus, ya kan? Terakhir, hifzul mal, melihara harta. Ini maksud syariah. Karena itu dengan vaksinasi itu apa? Modal langkah yang efektif, biayanya ya low cost, lebih kecil, jauh lebih kecil daripada biaya pengobatan kalau udah pernah penyakit menular. Biaya pengobatannya besar, perawatannya besar, ratusan juta. Na'udzubillah min zalik, ya. Daripada ya kita
divaksin itu dengan biaya yang relatif jauh lebih murah. Maka manfaat imunisasi atau vaksinasi ini ya dapat meningkatkan daya tahan tubuh seseorang dan melindungi dari penyakit yang mematikan, dan itu sesuai dengan tujuan beragama dalam Islam, menjaga agama, menjaga nyawa, keselamatan nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta kita. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.